want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita terkait tentang tanda-tanda kiamat. Dan sekarang kita masuk pada tanda kiamat yang ke-38. Kathratul kitabati wantisyaruha. Tersebarnya tulisan dan semakin menjamur di mana-mana. Ja'a fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah datang sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna baina yadayi sa'ah dhuhurul qalam. Sebelum terjadi kiamat akan muncul yang namanya qalam. Wal murad bi dhuhuril qalam, maksudnya munculnya qalam atau pena di sini wallahu a'lam, dhuhurul kitabah wa intisyariha. Maksudnya adalah menulis itu menjadi sesuatu yang tren, wanti syariah dan tersebar di mana-mana. Dan sekarang memang betul zaman modern ini orang itu dituntut bisa menulis, sehingga banyak skripsi dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya tulisan itu tersebar di mana-mana. Wa waqa'a fi riwayat Tayalisi wan Nasa'i an Amr bin Taghlub. Dalam riwayat Tayalisi dan Nasa'i dari Amr bin Taghlub annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saah,
termasuk tanda kiamat itu adalah an yakthur tujjar, semakin banyaknya para pedagang atau bisnismen, wa yadharul ilmu di akhir zaman juga akan nampak. Jadi sebelum kemunculannya Nabi Isa, ilmu itu tersebar di mana-mana. Ya seperti saat ini ya. Jadi orang itu mau cari ilmu agama apa aja ada jawabannya, tinggal buka Mbah Google, ada semua di situ. Wa ma'nahu wallahu a'lam dhuhur wasailil ilmi wa hiya kutubuh. Dan maknanya wallahu a'lam yaitu munculnya wasilah-wasilah ilmu yaitu kitab-kitabnya. Dan sekarang kitab itu tersebar di mana-mana. Beda dengan zaman dahulu kala, kitab itu langka, enggak seperti sekarang mudah didapatkan. Wa qad dhaharat fi hadzal zaman dhuhuran bahira, dan itu sudah muncul pada zaman ini, nampak begitu luar biasa. Wantasyarat, tersebar fi jami'i an arja'il ardi, tersebar di seluruh penjuru bumi. Bisabab tawafur alati tabi'ati wat taswir, karena memang sekarang teknologi untuk mencetak, menulis dan men-screenshot atau apa gitu, allati sahlat intisyaraha, yang tentunya itu sangat memudahkan tersebarnya ilmu itu sendiri. Wa ma'a hadza, walaupun ilmu atau kitab yang seperti saya pegang ini tersebar di mana-mana, namun sayangnya faqad dhaharul jahlu finnas, walaupun begitu juga ternyata orang bodoh juga masih sangat banyak. Wa qalla fihimul ilmun nafi, dan di tengah-tengah mereka ilmu yang bermanfaat sangat sedikit. Wa huwa ilmul kitab was sunnah, yaitu ilmu terkait dengan kitab dan sunnah. Jadi sebetulnya hari ini orang itu kalau mau buka Google, jadi apa aja ilmu itu di sini disebutkan. Jadi masalah fikih apapun kalau buka, tinggal buka, udah jawabannya ada. Sebetulnya ada semuanya, sangat mudah didapatkan. Tapi sayang kok banyak orang yang masih bodoh dengan perkara agamanya, terutama ilmu kitab dan ilmu sunnah. Wal amal bihima, dan mengamalkan kedua hal tersebut, walam tughni anhum kathratul kutub syai'a, dan anehnya banyaknya kitab tersebut yang tersebar di mana-mana, baik secara elektronik maupun kitab yang berwujud asli seperti yang saya pegang ini. Namun itu jumlah yang banyak itu ternyata juga banyak manusia yang jahil kepada perkara agamanya. Tanda kiamat yang ke-39, at-tahawun bis sunan allati raghaba fihil Islam. Jadi melalaikan atau bermudah-mudahan meninggalkan sunnah-sunnah dalam Islam yang sangat dianjurkan. Jadi ini tanda kiamat yang ke-39. Jadi bahasa lainnya tahawun itu enggak perhatian terhadap sunnah-sunnah yang begitu dianjurkan di dalam agama Islam. Wa minha at-tahawun bi sya'airillahi ta'ala kama jaa'a fil hadithi 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Di antaranya adalah tahawun terhadap syiar-syiar Allah Ta'ala, sebagaimana yang datang di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati, termasuk tanda kiamat itu adalah an yamurrar rajulu bil masjid, yaitu ada orang lewat masuk masjid, la yusalli fihi rak'atain, ternyata dia enggak sholat, ya di situ paling cuma nongkrong atau apa gitu. Ini termasuk tanda akhir zaman. Orang masuk masjid, lewat masjid, enggak mampir sholat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lainnya, an yajtazar rajulu bil masjid fala yusalli fi, orang masuk lewat gini di dalam masjid, ternyata enggak sholat di dalamnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidha, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, annahu qala, bahasanya beliau berkata, inna min asyratis saah, ini dari Nabi SAW, bahasanya beliau bersabda, inna min asyratis saah, termasuk tanda kiamat adalah antut takhat masjid dan turuqa. Jadi masjid itu cuma dipakai tempat lewat gitu aja, hanya dipakai jalan untuk lewat biar lebih dekat.
Jadi orang enggak sholat di situ, cuma dipakai liwat begitu aja. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengangkat hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda alaihi salatu wasallam, inna min asyratis saati an tuttakhad al masajidu turuqa. Termasuk tanda-tanda kiamat itu masjid-masjid hanya dijadikan sebagai jalan numpang lewat gitu aja. Wa hadza amrun la yajuz. Ini perkara yang tentunya tidak diperbolehkan. Fa inna ta'dhimal masajid min ta'dhimi sya'airillah, karena mengagungkan masjid-masjid Allah taala adalah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan kita di dunia ini wajib menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala supaya agama Allah taala zahir, nampak di atas seluruh agama yang ada. Jadi enggak boleh syiar-syiar yang nampak, yang zahir itu kemudian malah sengaja didonkan, tidak diperhatikan, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan. Ini tentunya menyelisihi tujuan Islam itu didakwahkan itu sendiri, untuk menampakkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika alamatul iman wa taqwa. Jadi mengagungkan syiar Allah taala adalah tanda orang itu punya iman, punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya takwa hati manusia yaitu. Jadi kalau sampai masjid kotor dibiarin, malah dikotor-kotorin, itu ya takwanya di mana? Jadi ketakwaan kita itu nampak dari sejauh mana kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk hatta yarka'a raka'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Wa min a'dhamil balaya, termasuk musibah yang besar banget, ansaratil masajidu amakin lisiyahati wal furjah. Masjid-masjid itu malah menjadi tempat berwisata dan senang-senang lil kuffar, bagi orang-orang kafir, ba'da makanat mahallan lidzikri wal ibadah, setelah dahulu kala menjadi tempat zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu tujuannya dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lainnya. Makanya kaum muslimin yang diamanahi memegang masjid-masjid Allah taala, hidupkan dengan menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, hidupkan masjid-masjid tersebut untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepadanya, bukan untuk perkara-perkara yang di luar konteks tujuan dibangunnya masjid itu sendiri. Biar orang banyak berkunjung, tujuannya wisata, terus bikin kafe dalam masjid biar anak-anak muda pada datang. Ya datangnya bukan karena ibadah itu, datangnya karena cari wifi gratis. Jadi memakmurkan masjid nggak begitu caranya. Memakmurkan masjid itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak akan terjadi tanpa ilmu, sehingga ta'lim di dalam masjid-masjid Allah taala wajib digalakkan dalam rangka memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Waqad hadatha hadza fi hadzal 'asr, dan ini betul-betul terjadi pada zaman ini, kama fi ba'dil biladil islamiyah, sebagaimana kejadian di sebagian negeri-negeri Islam, wal bilad allati tahta aidil kufar, dan negeri-negeri yang betul-betul di bawah kekuasaan orang-orang kafir, di mana masjid tidak punya harga dirinya, tidak punya keagungannya. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tanda kiamat yang ke-40, intifakhul ahillah, jadi bulan itu semakin gede rasanya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min iqtirabis sa'ati intifakhul ahillah, termasuk dekatnya kiamat itu bulan jadi kelihatan gede, jadi kelihatan bengkak gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min iqtirabis saah, termasuk dekatnya kiamat itu intifakhul ahillah, bulan-bulan itu menjadi bengkak, menjadi gede. Wa an yural hilal li lailatin fayuqal li lailatain, jadi hilal itu nampak untuk satu malam, tapi sudah bisa dikatakan ini sudah malam kedua ini. Jadi hilal itu bulan yang itulah apa? Bulan tanggal 1 itu namanya hilal. Itu namanya hilal. Jadi maknanya bukan bulan secara umum ya, tapi hilal di sini adalah bulan tanggal 1 Hijriah. Itu pada awalnya kan kecil kan? Pada awalnya kecil. Kemudian di akhir zaman hilal atau bulan sabit yang kecil itu tanggal 1 tapi kok sudah gede. Ya ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya termasuk dekatnya kiamat itu hilal bulan sabit yang kecil tadi jadi gede. Jadi sekarang malam pertama, tapi seakan-akan itu sudah malam kedua. An Anasin ibni Malik radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau merofakkannya, mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna min amaratis saah, termasuk tanda-tanda kiamat itu, an yural hilalu li lailatin fayuqali lailataini, termasuk tanda kiamat adalah hilal yang tadi nampak pada tanggal malam 1, tapi orang-orang mengatakan ini sudah malam kedua, padahal dia betul malam pertama. Jadi kalau hilal itu sudah nampak gede, bulan sabit tadi sudah nampak gede, itu pertanda sudah dekatnya kiamat itu sendiri. Faqad jaa fi hataini riwayataini tafsir intifakhil ahillati bi anna dzalika ibarah an kibaril hilal hina tulu'i amma huwa mu'tadun fi awali syahri. Jadi di dalam dua riwayat ini tafsirnya terkait hilal itu semakin membengkak, semakin gede, bahwasanya itu adalah ibarah an kibaril hilal, ungkapan terkait kok semakin gedenya hilal itu, bulan sabit itu ketika dia muncul pada tanggal 1 setiap bulan Hijriah. Fa yura wa huwa ibnu lailatin ka'annahu ibnu lailatain, jadi dia nampak padahal dia malam pertama, tapi seakan-akan dia sudah malam kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tanda kiamat yang ke-41, kathratul kadzib, semakin banyaknya kedustaan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa adamut tatsabbut fi naqlil akhbar, tidak cross check, recheck dulu sebelum menukil, menyebarkan kabar. Pokoknya ada kabar langsung selending gitu, langsung sebar sana sebar sini. Nah ini termasuk tanda akhir zaman, banyaknya pendusta, yaitu orang-orang yang berlabel Islam itu sendiri juga mereka banyak berdusta untuk tujuan duniawi, untuk mencari keridhaan manusia. Dia sanggup berdusta dan tidak tatsabut dulu ketika menukil, men-share kabar-kabar berita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda,
sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan terjadi di akhir umat ini manusia-manusia mereka menyampaikan kabar kepada kamu, mereka memberitahukan kepada kalian malam tasma'u antum wala aba'ukum, yang kabar itu enggak pernah kalian dengar. Begitu pula dengan bapak-bapak moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati model-model kayak gini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Di akhir zaman nanti akan muncul dajjal berjumlah 30 orang. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Mereka datang kepada kalian menyampaikan hadis-hadis. Ternyata hadis itu enggak pernah didengar sejak zaman dahulu kala, dan ini juga waqi' real terjadi pada hari ini. Banyak hadis-hadis bertebaran disampaikan oleh para pendusta, para dajjal kepada manusia. Ternyata hadis itu enggak pernah ada riwayatnya dari Nabi SAW. Maka hati-hatilah kalian dan dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Jangan sampai mereka menebarkan fitnah di tengah-tengah kalian. Jadi orang itu kalau beragama tidak berdasarkan dalil, dia terfitnah namanya. Nah, ini jangan sampai kita terfitnah gara-gara tebaran hadis-hadis palsu di tengah-tengah manusia. Wa rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Amir ibni Abdah, dari Amir bin Abdah annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna syaitan la yatamatsalu fi surati rajul. Jadi nanti syaitan itu akan menjelma menjadi seseorang. Fayatil qaum, datang kepada suatu kaum. Fayuhaddithuhum bil hadits minal kadzib. Setan itu datang kepada kaum itu menyampaikan hadis yang palsu. Fayatafarraqun, sehingga mereka pun terpecah belah. Fayaqulu rajulun minhum, laki-laki di antara mereka berkata, sami'tu rajulan a'rif wajhahu wa la adri ma ismuhu yuhaddits. Aku mendengarkan tadi ada laki-laki, saya tahu wajahnya bagaimana, tetapi saya enggak tahu yang dia sampaikan itu apa. Jadi banyak nukilan-nukilan terkait hadis-hadis yang palsu. Tidak ngecek kabar terlebih dahulu ketika mau menebarkan kabar. Wa inda Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, inna fil bahri syayatin masjunah wa awthaqaha Sulaiman. Di lautan itu ada setan-setan yang mereka terpenjara di kerangkeng oleh Nabi Sulaiman. Yusiku anta khuruj, hampir-hampir mereka itu keluar. Fataqra 'alan nasi Qur'ana, sehingga setan-setan tadi membacakan Al-Qur'an kepada manusia. Qala Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ma'nahu, maknanya, taqra syai'an laisa bi Qur'an, membaca sesuatu yang dia bukan Al-Qur'an. Wa taqulu innahu Qur'an, tapi kalau yang mendengar mengatakan itu Qur'an padahal dia bukan Qur'an. Litaghurra bihi awaman nas, supaya untuk menipu orang-orang awam. Fala yatagharrun. Wa ma aktsar ahadits gharibah fi hadzal zaman, dan betapa banyaknya hadis-hadis yang begitu aneh di akhir zaman ini. Faqad asbaha ba'dun nas, di mana sebagian orang itu la yatawar an kathratil kadzib, mereka itu gampang sekali berdusta, enggak ada rasa takutnya sekali kalau berdusta, itu aneh. Wa naql aqwal biduni tathabbut min sihhatiha, menukilkan ucapan-ucapan, menukilkan perkataan-perkataan enggak ngecek dulu kebenarannya. Ini yang real hari ini. Makanya banyak terjadi adu domba di tengah-tengah para dai salafiyin, para asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karena mereka juga di dalam menerima kabar itu asal diterima aja, asal itu muridnya yang ngomong, udah apa aja diterima. Enggak bisa begitu, harus dicek dulu kebenarannya. Apalagi kita sadar kita di akhir zaman di mana kedustaan itu banyak sekali yang terjadi. Walaupun itu kebenaran, terkadang kebenaran pun kalau disampaikan dengan cara yang tujuannya jelek juga bisa
mempengaruhi pendengarnya, terjadi adu domba. Wa fi hadza idlalun linnas, tentunya ini menyesatkan banyak orang. Wa fitnatun lahum, menjadi fitnah bagi mereka. Wa lihadza, oleh karena itu hadzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan peringatan yang keras, min tasdiqihim, jangan sampai membenarkan mereka. Wa qad ja'ala ulama'ul hadits hadhil ahadits aslan fi wujubit tatsabbut min naqlil ahadits an Rasulillah, di mana para ulama telah menjadikan hadis-hadis ini sebagai pondasi dasar wajibnya ngecek dulu sebelum menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamhis ruwat, mengecek para perawinya, lima'rifati thiqati min ghairihi, untuk tahu siapa yang siqah terpercaya dari yang tidak terpercaya. Wa bisabab kathrati kadzibin nas fi hadzal zaman. Nah, dikarenakan banyaknya kedustaan manusia di akhir zaman ini, sarul insan la yumayyizu bil akhbar, maka banyak orang yang tidak bisa membedakan, memilah-milah antara kabar-kabar hadis-hadis yang datang tadi. Fala ya'rifu sahihaha wala min saqimiha, sehingga orang banyak yang enggak tahu mana yang sahih dan mana yang itu kata-kata dusta dan yang lain sebagainya. Ini tanda kiamat yang ke-41. Tanda kiamat yang ke-42. Kathratu syahadati zur wa kitmanu syahadatil haq. Banyaknya kesaksian dusta dan mereka sengaja menyembunyikan kesaksian yang hak, yang betul, yang benar. Ja'a fi hadithi Abdullah bin Mas'udin, telah datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadayi sa'at, termasuk tanda kiamat itu adalah syahadatuz zur, kesaksian dusta, wa kitmanu syahadatil haq, yang benar-benar itu sengaja disembunyikan, enggak dipersaksikan oleh orang tersebut. Ini merupakan pertanda kiamat itu sudah dekat. Wa syahadatuz zur, nah kesaksian yang dusta itu hiyal kadhibu muta'ammidan fi syahadah, yaitu kedustaan yang sengaja di dalam persaksian. Fakama anna syahadat az-zur sababun li ibtalil haq, sebagaimana kesaksian yang dusta tadi, yang palsu tadi, sebab kebenaran itu menjadi tidak nampak, kalah. Fakadzalika, maka begitu pula kitmanu syahadah sababun li ibtalil haq, maka menyembunyikan kesaksian yang betul tadi itu juga sama saja merusak kebenaran. Qala Allah Ta'ala sudah berfirman, wala taktumu syahadah, kalian jangan menyembunyikan kesaksian. Jadi kalau tahu ini yang benar seperti apa, ya jangan disembunyikan. Amay yaktumha fa innahu athimun qalbuh, siapa yang menyembunyikannya maka dia hatinya berdosa. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi kami itu sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidak maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Thalathan, beliau mengulang pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Apa jawaban beliau? Al-isyraku billah, berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Au qaulu zur, ucapan yang dusta. Wa kana muttaqian fajalas, beliau dalam kondisi sedang bersandar, nyender, fajalas, maka beliau pun duduk. Famazala yukariruha, maka ternyata beliau masih saja mengulang-ulanginya. Hatta qulna laitahu sakat, sampai kami mengatakan, duh seandainya beliau sudah segera diam, karena beliau mengulang-ulang terus perkataan tersebut, syahadatuz zur,
kesaksian yang palsu, kesaksian yang dusta itu betul-betul tersebar di akhir zaman ini. Wa ma aktsar syahadatuz zur wa kitmani syahadatil haq, dan betapa banyaknya kesaksian menyembunyikan kesaksian yang benar tadi fi hadzal zaman, di era yang modern ini. Wali 'idami khatariha, saking besarnya bahaya dari kesaksian yang dusta tersebut. Qaranahan Nabi, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyandingkan kesaksian yang palsu ini bisyirki, dengan kesyirikan, wa uquqil walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Fa inna syahadataz zur sababun lidzulmi wal jur. Ya karena kesaksian yang palsu tadi adalah sebab terjadinya kedzaliman, ketidakadilan, wa dhaya'i huquqin nas, hilangnya hak-hak manusia fil amwal, baik terkait harta mereka, wal a'rad, dan kehormatan-kehormatan mereka, wa dhuhuruha, munculnya perkara ini di mana banyak sekali kedustaan, mau percaya sama siapa juga susah. Ini menunjukkan ini sudah dekat dengan kiamat. Jadi kemunculan orang-orang yang mudah berdusta di dalam bersaksi itu menunjukkan memang kondisi iman pada zaman itu sudah sangat-sangat lemah sekali. Rasa takut kepada Allah Ta'ala itu seakan-akan sudah tidak ada di dalam dadanya. Ini tentunya sebuah musibah yang sangat besar, sangat luar biasa sekali. Taib. Tanda kiamat yang ke-43. Kathratun nisa wa qillatir rijal, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Ini juga menjadi salah satu tanda kiamat di akhir zaman. Dan itu pun hari ini kita sudah mulai merasakan hal tersebut. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan hadis kepada kalian, satu hadis yang enggak bakal mungkin disampaikan oleh seorang pun setelahku. Sampai itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat itu an yaqillal ilmu jadi sedikit, wa yadharul jahl, orang banyak yang bodoh terhadap perkara agamanya. Hari ini realita orang itu walaupun dia jenggotnya panjang sampai dengkul gitu, nggak paham perkara agamanya. Luar biasa fitnah yang terjadi pada akhir zaman di mana manusia jahil kepada perkara agamanya. Wa yadharu zina, zina jadi tersebar marak di mana-mana. Wa takthurun nisa, wanita jadi banyak di mana-mana. Wa yaqillur rijal, para laki-laki juga semakin sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyim wahid, sampai 50 wanita yang ngopeni itu cuma satu laki-laki saja. Karena yang bertanggung jawab atas wanita itu ya laki-laki sebetulnya. Wanita itu nggak ada kerja sama sekali, nggak boleh. Suami meninggalkan istrinya, menelantarkan istrinya, nggak ngasih nafkah kepadanya. Ini kedzaliman yang besar. Ini nggak diperbolehkan. Kalau memang sudah tidak mau menafkahinya, maka lepaskan dia, ceraikan dia. Nggak diperbolehkan seseorang itu meninggalkan istrinya, kemudian tanpa meninggalkan uang nafkah untuk kelanjutan kehidupannya. Jadi kalau memang sudah tidak mau menafkahinya, ya Anda bukan laki-laki yang gentleman, cemen, nggak layak untuk punya istri banyak, nggak layak punya istri. Silakan anda ceraikan istri Anda kalau memang sudah tidak mau menafkahinya. Jangan menggantungnya, itu dolim sekali. Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila, dikatakan inna sababa dzalika kathratul fitan.
Jadi kok bisa laki-laki itu jadi sedikit, wanita jadi banyak? Ada yang mengatakan sebabnya ya karena banyak terjadi fitnah, fayakthurul qatlu fir rijal, sehingga banyak pembunuhan sehingga laki-laki menjadi sedikit. Dan juga li'annahum ahlul harbi dunan nisa, dikarenakan juga laki-laki adalah yang terjun ke medan perang. Wanita tidak terjun ke medan perang, sehingga wajar mereka jumlahnya jadi sedikit. Waqila, dikatakan pula inna sabab dzalika kathratul futuh. Ada yang mengatakan sebabnya itu karena banyaknya penaklukan negeri-negeri kafir. Fatakthur sabaya, sehingga dampaknya bisa dapat wanita tawanan perang, karena wanita tawanan perang itu jadi budak, sehingga laki-laki satu bisa dapat budak yang banyak, bisa dapat 50 juga, betul. Fayattakhidur rajul iddat mautuat, sehingga laki-laki tadi yang punya tawanan perang, budak-budak yang banyak tadi bisa menggauli sesukanya. Jadi kalau dia punya istri 4 masih kurang, ikut jihad, ikut berperang, dapat ghanimah dan wanitanya orang kafir pun diperbudak, maka dia dapat jatah yang banyak, bisa dapat wanita yang banyak. Jadi nggak cukup cuma 4 saja, bisa 10, bisa 15, tergantung jumlah sabaya yang didapatkan dalam peperangan tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fihi nadhar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan fihi nadhar, tafsir ini ada catatan. Li'annahu sarraha bil qillah, karena Nabi secara terus terang mengatakan jumlahnya sedikit. Fi hadithi Abi Musa, di dalam hadis Abi Musa, faqala min qillatir rijal wa kathratin nisa, jadi laki-laki sedikit banget dan wanita sangat banyak banget waktu itu. Wa dhahir, jadi dhahirnya annaha alamatun mahdoh la li sababin akhar. Jadi betul-betul itu terjadi bukan karena sebab-sebab yang lain. Bal yuqaddirullahu fi akhir zaman an yaqilla man yulad minadz-dzukur. Akan tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan di akhir zaman nanti angka kelahiran yang paling banyak itu cewek, sehingga jumlah laki-laki yang lahir sangat-sangat sedikit sekali. Wa yaktsur man yulad minal inath, dan banyaknya kelahiran, angka kelahiran yang jenis kelaminnya adalah cewek. Wa kaunu kathratin nisa min alamat munasibah lidzuhuril jahli wa raf'il ilmi, di mana banyaknya para wanita termasuk tanda-tanda yang sangat pas, di mana nanti di akhir zaman itu banyak kejahilan. Ya karena ilmu itu ada pada laki-laki, pada para ulama. Ulama itu rata-rata ya laki-laki. Karena wanita jadi ulama itu susah. Kenapa susah? Ya banyak sekali penghalangnya. Sehingga ilmu itu ada pada laki-laki. Nah, karena ilmu itu ada pada laki-laki dan wanita semakin banyak, otomatis kejahilan itu semakin tersebar. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wala yamna'u an yakuna dzalika bima dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu tentunya tidak menghalangi untuk sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala wa bi ghairihi, dan yang lainnya, minal asbab allati yansha'anha qillatur rijal, dari sebab-sebab yang dari situ munculnya jumlah laki-laki yang sangat sedikit, wa kathratun nisa, dan sangat banyak sekali para wanitanya. Kawuqu'il fitan allati takunu sababan lil qital, seperti terjadinya fitnah yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perang, sehingga laki-laki menjadi sedikit. Wa qad jaa'a fi riwayatil Imam Muslim ma yadullu ala anna kathratan nisa wa qillatir rijal yakunu bi sabab dhahabir rijal wa baqa'in nisa. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala ada hadis yang menunjukkan bahwasanya banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki terjadi karena para lelaki pada pergi merantau cari duit apa gitu, wanita berada di rumahnya masing-masing, nggak ikut pergi kemana-mana. Walladhi yudhibur rijal ghaliban yakunu kathratul qital, dan waktu itu yang paling banyak menyebabkan laki-laki pergi dari rumah adalah banyaknya peperangan-peperangan.
Wa lafdhu Muslim huwa qauluh, dan lafadznya Muslim adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhhabur rijal wa tabqan nisa, laki-laki pada bepergian dan wanita pada diam di rumah, hatta yakun li khamsin imra'atun khamsina imra'atan qayyimun wahid, sampai 50 wanita yang ngopaini cuma satu laki-laki. Walaisal murad huna, maknanya di sini bukanlah haqiqatul adat khamsin, yaitu hakikatnya jumlah yang 50 tadi. Faqad jaa fi hadithi Abi Musa, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan wa yura ar-rajul yatba'uhu arba'una imra'ah yaludhna bih, akan nampak nanti satu laki-laki di belakangnya diikuti 50 wanita yang cari perlindungan. Fa yakunu dzalika majazan al-kathrah, maka 50 itu menunjukkan majaz, betapa saking banyaknya hal tersebut. Baik, tanda kiamat yang ke-44. Tanda kiamat yang ke-44 adalah kathratul mauti faja'atan. Jadi banyaknya kematian yang mendadak, ya tiba-tiba mati. Ini termasuk tanda kiamat juga. Ini adalah tanda kiamat yang ke-44, banyaknya kejadian mati mendadak. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau merofakkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau pun bersabda alaihi salatu wasallam, inna min amarati sa'ah, termasuk tanda kiamat itu adalah an yadhar mautul faja'ah, akan muncul kematian yang mendadak, itu akan banyak sekali di akhir zaman itu. Wa hadza amrun musyahad, ini betul-betul kita saksikan fi hadza zaman, di zaman ini. Haitsu katsura fin nas mautul faja'ah, di mana banyak sekali kejadian kematian mendadak tanpa ada sebab apa-apa. Fatar rajulu sahihan mu'afa, di mana kamu akan mendapati seorang laki-laki itu sehat afiat. Tsumma yamutu faja'atan, kemudian dia tiba-tiba mati mendadak. Wa hadza ma yusammihin nas fil waqtil hadir bisaktatil qalbiyah, itulah yang dinamakan oleh kebanyakan orang hari ini sebagai berhentinya detak jantung. Fa'alal aqil an yatanabbah li nafsihi, sehingga orang yang berakal hendaknya dia segera ngeh terhadap dirinya sendiri. Wa yarji wa yatuba ilallah, dia rujuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla mufaja'atil maut, sebelum datangnya kematian yang mendadak tersebut. La ilaha illallah. Wa kana Imam Bukhari rahimahullah taala yaqul, di mana Imam Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, iqtanim fil faraghi fadli ruku'in, manfaatkan waktu-waktu kosong itu untuk berbanyak rukuk, salat maksudnya. Fa'asa antakuna mautuka baktah, karena bisa jadi kamu matinya mendadak. Kam sahihin ra'aitu min ghairi sukmin, betapa banyak orang yang aku melihat dia sehat tanpa ada tanda-tanda sakit gitu. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltahu, di mana tiba-tiba nyawanya pergi meninggalkan jasad dia yang sehat tersebut. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, wa kana minal ajaib, termasuk salah satu keajaiban, annahu huwa waqa'alahu al-Bukhari dzalika au qariban minhu, ternyata itu sudah terjadi sejak zaman Nabi, sejak zaman Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian tanda kiamat yang ke-45, wuqu'u tanakur bainan nas, jadi termasuk tanda kiamat
Ini tanda kiamat yang ke-45 ya. Tanda kiamat yang ke-45 adalah wuqu'ut tanakur bainan nas. Orang-orang itu tidak saling kenal. Ya padahal hampir tiap hari berjumpa ya, tapi ini seakan-akan kok nggak chemistry gitu. Memang sengaja nggak mau nggak mau jadi saudara lah. Berpapasan tiap hari, lihat mukanya ya muka-muka itu aja. Tapi seakan-akan nggak pengen kenalan. Dan itu betul-betul terjadi pada hari ini. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kiamat, faqala, maka beliau bersabda, alimha inda rabbi, ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ilmu terkait kiamat itu kapan terjadi, yang tahu ya cuma Rabbku saja, Allah Subhanahu wa taala, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya terjadi itu kecuali Dia, hanya Dia saja yang tahu kapan. Walakin ukhbirukum bimasyaritiha, akan tetapi aku kabarkan kepada kalian tanda-tandanya. Wa ma yakunu baina yadayha, dan apa yang bakal terjadi di apa yang bakal terjadi di antara keduanya itu sebelum kiamat itu. Inna baina yadayha fitnatan wa haraja. Sebelum terjadi kiamat itu ada fitnah, haraj, bunuh-bunuhan. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, al-fitnatu qad arafnaha. Fitnah itu kita sudah tahu. Fal harju ma huwa, haraj itu apa lagi? Qala bilisanil habasyah, itu adalah bahasanya orang Habasyah, orang Ethiopia. Al-qatlu, bunuh. Wa yulqa bainan nas tanakur, hari itu manusia itu akan dilemparkan ke dalam dadanya itu saling tanakur, saling ngelewas gitu, saling melengos, saling nggak mau nyapa, saling seakan-akan nggak kenal, dah lewat gitu aja. La salam wala kalam kal gonam, nggak ada salam, nggak ada kalam, ya, kayak gonam. Ini yang kejadian hari ini, cuek, ada orang itu, ada orang lewat, nggak ada salam, nggak ada apa. Ini betul-betul terjadi di depan mata kita, di mana orang itu sengaja nggak saling kenal padahal tiap hari ketemu. Fala yakadu ahadun an ya'rifa ahada, sehingga hari itu hampir-hampir orang itu nggak saling kenal padahal tiap hari kumpul. Fa wuqu'u tanakur 'inda kathratil fitan, di mana orang itu nggak saling nyingkur ya ketika banyaknya fitnah yang terjadi, wal mihan, dan ujian-ujian. Maka kathratul qital bainan nas, dan banyaknya peperangan di antara manusia. Wa hina ma tastaulil mada 'alan nas, dan ketika materi itu sudah jadi sesuatu yang ada di genggaman manusia, orang itu udah nggak butuh kenal sama orang lain. Wa ya'malu kullun minhum li hududi nafsih, masing-masing pokoknya untuk dirinya sendiri. Ghaira muktarith bimasalihil akharin, nggak peduli dengan kondisi orang lain, udah pokoknya nggak urus. Wala bihuquqihim, nggak peduli pada hak-haknya orang lain. Fatantashirul ananiyah al-baghidhah, sehingga individualisme betul-betul tersebar di mana-mana. Padahal individualisme itu sangat dibenci. Wa yahyal insan fi nitaqi ahwaihi wa syahwatihi, di mana manusia hidupnya di lingkup hawa nafsunya dan syahwatnya. Fala takunu hunaka qayyimun akhlaqiyah, sehingga di sana tidak ada lagi nilai-nilai moralitas. Ya'rifu ba'dun nas biha ba'da, yang dengan itu mereka saling berkenalan itu sekarang kok menjadi sesuatu yang sulit. Wala yakunu hunaka minal ukhuwah imaniyah, dan tidak tersisa lagi ukhuwah persaudaraan imaniyah. Ma yaj'aluhum yaltaquna 'alal hubbi fillah, yang menyebabkan mereka berjumpa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Ini yang terjadi hari ini.
jumpa tapi nggak ada cinta di dalam hati mereka kepada sesama saudaranya. Rawat Tabrani an Muhammad bin Sauqah. Tabrani di dalam riwayatnya dari Muhammad bin Sauqah, beliau berkata, ataitu Nu'aim bin Abi Hindin fa akhraja ilayya sahifah. Aku mendatangi Nu'aim bin Abi Hindin, maka beliau pun mengeluarkan satu sahifah kepadaku, fa idza fiha, ternyata di dalamnya min Abi Ubaidah al-Jarrah, dari Abu Ubaidah al-Jarrah Mu'adz bin Jabal ila Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salamun alaik, fa dzakara al-kitab. Wa fihi, ternyata di dalamnya ada tulisan, wa inna kunna natahaddatsu anna amra hadhil ummah fi akhir zaman sayarji ila an yakunu ikhwan alaniyah a'da sarirah. Kami menyampaikan sebuah hadis bahwasanya perkara umat ini di akhir zaman nanti akan kembali kepada kondisi di mana mereka itu luarannya seakan-akan bersaudara, tapi dalemannya ngancam, awas itu nanti. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kami dada yang lapang, yang mudah memaafkan saudara-saudara kami, tidak gampang menyimpan dendam. Senyum di hadapan sesama saudara, jadikanlah itu sebagai senyum yang betul-betul tulus, bukan hanya senyum di wajahnya saja, di mukanya saja, tapi ternyata di dalamnya ada rasa dendam, rasa benci kepada saudara yang disenyumi tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk tanda akhir zaman. Jadi ketemu seakan-akan bersaudara, tetapi di dalam dadanya ada kebencian. Tsumma dzakara jawab Umar radhiyallahu taala anhuma lahuma wa fihi. Kemudian disebutkan jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada keduanya, Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, yang isinya wa katab tuma tuhadzirani an amraha adil ummah sayarji fi akhir zamaniha ila an yakunu ikhwan alaniyah a'da sarirah. Kalian berdua telah menuliskan sebuah peringatan penting bahwasanya umat ini di akhir zaman akan kembali kepada kondisi di mana mereka baju luarannya seakan-akan bersaudara, tapi dalamannya bermusuhan, saling benci. Walastum bi ulaika, kalian bukan bagian dari mereka. Walaisa hadza bi zamani dzalika, ini bukan zaman itu. Wa dzalika zaman tadhhar fihi raghbah wa rahbah. Zaman yang kalian sebutkan itu akan ada ambisi yang begitu besar. Takunu raghbah ba'dun nas ila ba'di li salahi dunyahum. Jadi ambisi besar mereka ya gara-gara ada maslahat dunia masing-masing pribadi itu, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya terkait tanda-tanda kiamat as-sughra. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islam.